Hai, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi. Di video kali ini saya mau bahas sedikit jawaban dari sebuah pertanyaan di video saya sebelumnya. Ada teman yang bertanya, untuk aplikasi editing fotonya apa di Samsung Galaxy S23? Sebenarnya bisa pakai aplikasi editing third party ya, seperti Adobe Lightroom untuk mobile, tapi kalau mau yang free, sebenarnya di HP ini, di Samsung Galaxy S23 atau HP Samsung yang lain, itu sebenarnya di fitur galerinya itu ada built-in editing. Sebenarnya kalau kita mau kotak-atik, itu bisa dipakai. Ayo kita lihat. Oke, kita sekarang sudah di HP saya ya. Saya akan tunjukin yang saya bilang tadi, kita bisa ngedit sebenarnya di HP Samsung itu nggak perlu pakai aplikasi editing foto. Jadi kita buka aja galeri. Nah, ini kebetulan saya tunjukinnya ini aja kali ya. Bukannya untuk riak ya, tapi mudahan saya bisa ke sana lagi. Ini saya ada foto-foto. Nah, ini waktu umroh kemarin. Oke, ada foto. Ini foto istri saya ini. Nah, ini di flight pulang. Ini kita bisa edit sebenarnya, nggak perlu pakai aplikasi third party ya. Caranya ya di sini kita di buka galeri, kita klik fotonya. Ini ada beberapa tombol pilihan ya. Kita pilih yang ini, yang gambar pensil. Terus ya udah, kita bisa mulai edit dari sini. Yang pertama ini untuk bagian cropping ya. Kita bisa straight, kita mau lurusin. Kalau kayaknya agak kurang lurus nih. Nah, kita lurusin bisa gini. Oke, terus ini kalau kayak lebih gininya gitu ya. Nah, ini lebih gininya gitu. Nah, kalau kita mau atur, tapi kayaknya sih itu udah normal sih, jadi tetap di 0 aja. Udah, terus kita ke bagian sebelahnya. Nah, ini kayak filter gitu. Kita mau nih ada auto atau warm gitu ya. Ini preset lah, bukan filter sih, lebih ke preset. Ada cool, ada light ya kan. Nah, kita bisa mau yang mana gitu. Bisa kita pakai preset gitu ya. Nah, ini ivory misalnya. Dan itu kita bisa, sebenarnya ini kan 100 ya, berarti sebenarnya itu bisa kita kurangi intensitasnya sebenarnya kalau kita mau. Nah, ini kayaknya cocok di BW ini ya. Kita mau intensitasnya kita kurangi, kita bisa bikin gini ya, dikurangin. Nah, itu vignette kalau kita mau bikin vignette. Cuma kayaknya tetap di original aja. Oke, nggak terlalu suka pakai gitu ya. Nah, yang ini di bagian ini yang kita benar-benar bisa editing nih misalnya. Ini light balance ini kalau secara umum gampangnya di sini sih bisa. Atau kita mau pakai auto, ini udah bisa tuh. Langsung tuh semuanya disettingkan sama si yang auto. Kalau mau setting sendiri ya nggak usah pakai auto. Light balance ini kayak gini tuh. Kita mau secara umum keseluruhan itu mau lebih gelap atau lebih terang. Tapi dia tetap ada balance-nya gitu ya. Nah, kalau ini brightness ini bener-bener cuma nerang sama gelapin, bikin terang atau bikin gelap. Ini exposure ya, secara keseluruhan ya kan, semuanya diangkat atau diturunkan exposure-nya. Terus ada kontras juga kita bisa atur mau seberapa jauh gitu jarak kontrasnya antara bidang terang sama bidang gelap. Terus highlights juga kita bisa atur, misalnya highlights-nya kita mau bikin lebih rendah nih, ya udah kita atur aja, kita bikin minus, jadi highlights-nya akan turun tuh exposure-nya, si highlights-nya doang gitu ya. Sebelahnya shadow. Nah, shadow-nya kita mau angkat, shadow-nya mau saya bagian area gelapnya mau saya terangin deh, kita mainkan di shadow sini. Terus saturation, ini warna ya, kepekatan warnanya kita mau bikin tambah ini saturasinya, jadi tapi saya nggak terlalu suka yang over saturated ya. Nah, tint ini yang sudah pernah mungkin di video saya sebelumnya juga saya bahas sedikit tentang tint. Tint itu kayak spektrum gitu antara magenta sama green, antara warna pink nih lebih ngepink atau lebih ke hijau. Ada casting warna gitu ya, di sebagian area itu lebih ngepink atau lebih hijau. Nah, sebelahnya temperature kita mau bikin lebih warm, lebih hangat atau lebih dingin ya. Ini temperatur ini mungkin kalau di kamera itu white balance ya, bisa white balance. Ini sharpness kita mau bikin lebih tajam, silakan bisa. Dan definition ini kayaknya detailnya ya di itu. Untuk kalau di Lightroom ya, Adobe Lightroom. Sebelahnya ini ada kita kalau mau tambahin gambar gitu, tulis atau dikasih stiker, nah juga bisa. Cuma saya jarang kalau pakai itu ya, atau tambahin teks. Tapi saya biasanya jarang pakai ginian sih ya kalau ngedit ya. Dan yang di sini ini seandainya nih kita ada sesuatu yang mau kita hapus dari objeknya, kita bisa pakai objek eraser ini. Ini contohnya saya mau coba ya. Ini ada bagian ini yang saya kayaknya kekurang nih. Nah, terus kita lingkarin aja, nanti si kameranya tahu tuh si HP-nya tahu, terus dia seleksi sendiri, terus kita erase aja. Nah, hilang tuh ya kan, bagian itu hilang. Udah klik done. Terus yang lain-lainnya ini saya jarang terlalu gunakan ya. Saya biasanya pakai editing yang di bagian ini ya. Ini saya kutak-atik. Terus kalau misalnya teman-teman mau cepet, bisa pakai ini. Nah, ini kayak auto atau warm, tapi kita mau sedikit hangat tapi nggak terlalu deh, kita turunkan aja. Nah, berapa persen gitu ya. Bisa juga pakai kayak gitu. Tapi saya biasanya yang saya gunakan adalah yang bagian ini. Oke, kalau sudah kita klik save. Dia simpan tuh. Nah, sebenarnya kalau kita nggak suka terus nanti kita pengen balikin tuh bisa sebenarnya. Kita bisa klik situ, kita bisa revert to original.
kita balikin ke kembalinya itu bisa ke setelan awal dari si fotonya itu sebelum dikutak-atik ya, bisa juga. Nah ya kira-kira seperti itu ya, quick edits lah. Kalau di perjalanan kan traveling kadang-kadang kita ya, kalau saya ya sekarang udah cukup bawa HP, foto dan video di situ. Terus kalau istri saya semua pengen cepet, mana foto yang tadi gitu ya kan, biasanya kan para istri itu kan pengennya cepet langsung gitu ya, biar supaya dia bisa cepet posting. Jadi saya langsung edit di sini di galerinya. Jadi saya biasanya tuh jepret, terus ntar dia pilihin tuh, aku mau yang ini, editin dong gitu. Ya mungkin itu kali ya video singkat, semoga bermanfaat. Gimana videonya? Mudahan video pendek ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian video saya kali ini. Assalamualaikum.